Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Pambudono dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Kali ini saya akan menjelaskan perencanaan wilayah pedesaan tentang analisis internal rate of return atau IRR. Pengertian dan rumus. Metode internal rate of return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi per proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya, internal of return IRR harus dicari dengan trial of error. Dengan rumus internal return of IRR seperti disebut di atas, maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai IRR adalah sebagai berikut. 1. Menghitung present value dari prospek suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih secara a priori. Next. Membandingkan hasil perhitungan present value dari prospek dengan jumlah present value dari investasi atau outlays. Jika present value dari prospek lebih tinggi dibandingkan jumlah present value dari investasi atau outlays, maka tingkat bunga yang lebih tinggi harus digunakan. Sebaliknya, jika present value dari prospek lebih kecil dari present value dari outlay-nya, maka tingkat bunga yang lebih rendah harus digunakan. Ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari prospek sama besarnya dengan present value dari outlays-nya. Pada tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari prospek sama besarnya dengan present value dari outlay-nya, net present value dari usul eksploitasi tersebut adalah 0 atau mendekati 0. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return atau IRR dari usul investasi tersebut. Next. A. Kelebihan kekurangan metode internal rate of return atau IRR sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan. Menghindari pemilihan rate of return minimum yang digunakan. Memperoleh rate of return yang sebenarnya berdasarkan referensi of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangan lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Harus menggunakan analisis sensitivitas. Next. Analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Economic Internal of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga discount rate atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Analisis payback periode atau PP, pengertian dan rumus. Payback period atau period payback merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlah sama, maka payback atau periode PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proses tahunan.
Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback atau payback period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback periode lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period atau PP suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak apabila terdapat beberapa alternatif investasi. Maka untuk menentukan alternatif tersebut dilakukan pemilihan investasi yang mempunyai payback period yang paling pendek. Next. Analisis payback period. Kelebihan. Mudah dihitung. Memerlukan data yang banyak berdasarkan pada cash basis bukan accrual basis. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengambilkan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Tidak memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas atau investasi. Tidak diperhitungkan nilai waktu ruang. Untuk membuat kesimpulan, jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki unsur ekonomis yang tidak sama, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Next. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan pada metode payback period, maka metode tersebut cocok digunakan jika dalam kondisi 1. Kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. 2. Kecepatan perhitungan tidak begitu penting. 3. Risiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Analisis life cycle cost atau LCC, pengertian life cycle cost analysis. Life cycle cost analysis atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis LCCA dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCA. Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan, pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari perkerasan jalan atau dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir jalan. Next. Oh, ini nampaknya sudah selesai. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.